Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mareta Nur Astiti. Saya dari kelas K. NIM saya 202304104444. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegagalan GDID. Namun, sebelum masuk ke situ, saya akan menjelaskan tentang latar belakang GDID. Atau saya akan menjelaskan tentang apa sih itu GDID. Jadi, GDID adalah platform e-commerce yang menggunakan model bisnis, business to customer atau bisa kita sebut dengan B2C. Dan mempromosikan hashtag dijamin ori sebagai keunggulannya dengan menyediakan garansi asli. Dalam model B2C, perusahaan langsung menjual produk kepada konsumen tanpa perantara, menangani seluruh proses dari pengadaan barang hingga distribusi dan layanan purna jual. Selanjutnya adalah beberapa faktor kegagalan dalam GDID. Yang pertama, persaingan ketat dengan pemain lama. Masuknya GDID ke pasar Indonesia yang sudah dikuasai dengan pemain lama seperti Tokopedia dan Shopee menjadi salah satu faktor utama. GDID kesulitan bersaing dalam hal harga, variasi produk, strategi marketing, dan jangkauan logistik. Yang kedua ada model bisnis yang kurang tepat. GDID mengadopsi model bisnis in-house inventory, di mana mereka memiliki dan mengelola gudang sendiri. Hal ini berbeda dengan Tokopedia dan Shopee yang menggunakan model marketplace. Model in-house inventory ini dinilai kurang fleksibel dan membebani biaya operasional GDID. Yang ketiga ada kurangnya kedekatan dengan konsumen lokal. GDID dikritik kurang memahami karakteristik dan preferensi konsumen Indonesia. Hal ini terlihat dari minimnya lokalisasi konten dan layanan, serta kurangnya promosi yang menjangkau konsumen secara luas. Yang keempat, ada ketidakjelasan visi dan strategi jangka panjang. Nah, di sini GDID dikabarkan mengalami perubahan strategi dan kepemimpinan secara berkala. Hal ini menyebabkan ketidakpastian dan inkonsistensi dalam arah bisnis sehingga menyulitkan GDID untuk membangun brand awareness dan loyalitas konsumen. Selanjutnya ada langkah kebangkitan dari GDID. Jadi GDID itu platform e-commerce yang didirikan pada tahun 2015. Dan pada saat itu juga GDID sempat mengalami masa kejayaannya di awal kemunculannya di Indonesia. Berikut beberapa langkah kebangkitan e-commerce GDID. Yang pertama adalah dukungan modal yang kuat. Didukung oleh raksasa e-commerce di Cina, GDID memiliki modal besar untuk berinvestasi dalam infrastruktur, teknologi, dan marketing. Hal ini memungkinkan GDID untuk menawarkan harga yang kompetitif, variasi produk yang luas, dan layanan yang berkualitas. Yang kedua ada strategi marketing yang agresif. GDID melakukan strategi marketing yang agresif untuk meningkatkan brand awareness dan menarik konsumen. Strategi ini termasuk iklan di TV dan media sosial, endorsement selebritis, promosi besar-besaran, dan kerjasama dengan brand-brand ternama. Yang ketiga, ada fokus pada kualitas produk dan layanan. GDID dikenal dengan komitmennya terhadap kualitas produk dan layanan. Platform ini menerapkan kontrol kualitas yang ketat dan menawarkan garansi produk yang terjamin.
GDID juga menyediakan layanan pelanggan yang baik untuk memastikan kepuasan konsumen. Yang keempat, memanfaatkan tren belanja online. GDID memanfaatkan tren belanja online yang kian marak di Indonesia. Platform ini menawarkan kemudahan dan kenyamanan dalam berbelanja online, seperti proses checkout yang mudah, berbagai metode pembayaran, dan pengiriman yang cepat. Nomor 5, menyasar segmen pasar tertentu. GDID awalnya menyasar segmen pasar kelas menengah ke atas yang menginginkan produk elektronik dan gadget yang berkualitas. Strategi ini terbukti berhasil karena GDID mampu merebut pasar di segmen tersebut. Nah, dari yang sudah saya jelaskan, kita dapat mengambil kesimpulan, yaitu perjalanan GDID di Indonesia bagaikan kisah roller coaster, penuh dengan lika-liku dan pelajaran berharga. Kebangkitan awal mereka yang pesat diikuti dengan kegagalan yang pahit di tahun 2023. Menganalisis faktor-faktor di balik kisah ini dapat memberikan insight penting bagi para pelaku bisnis, khususnya di era digital yang penuh dengan dinamika ini. Berikut